Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kafiru lan anapun utawi wong kafir, wal munafiku lan wong munafik, fayahsilu mongko iku hasil lahuma kedue karone kafir wal munafik rokbun opo kengerian, fayakulani mongko ngucap sapa karone kafir wal munafik lahuma maring pitakonane mungkar wa nakir, hahu ing lafat hahu la adri orang ngerti sapa ingsun. Jadi ini melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang pertanyaan kedua malaikat, yaitu malaikat mungkar wa nakir. Jadi bagi ulama kemarin jawabannya kan simpel aja. Kalau ditanya akan kembali bertanya, siapa yang memberi kekuasaan kamu terhadap saya? Siapa yang mengutus kamu kepada saya? Itu kalau itu jawaban ulamaul akhyar. Nah, kalau jawaban orang mukmin biasa ya jawabannya yo Rabbi Allah, terus Nabi Muhammadun Nabi kan, dan seterusnya. Nah, tapi setelah pembahasan itu tadi, ini pembahasan tentang pertanyaan yang ditujukan kepada orang kafir dan orang munafik. Nah, bagi orang kafir dan orang munafik, kedatangan kedua malaikat mungkar wa nakir saja itu sudah sebuah kengerian yang luar biasa bagi orang kafir dan munafik. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu sudah kengerian. Jadi tidak ada kebahagiaan sama sekali, ngeri. Nah, lalu ketika mereka ditanya man rabbuka wa man nabiyuka ila akhirih, jawaban mereka cuma bisa menjawab hahu la adri. Saya tidak tahu. Jawabannya cuma bisa seperti itu. Bisa dibayangkan kalau ditanya man rabbuka tidak bisa menjawab. Itu kalau dipukul sama besi yang kemarin, sama palu yang kemarin, yang apabila manusia dan jin berkumpul untuk mengangkat palunya malaikat mungkar atau malaikat nakir, mereka tidak akan kuat. Dipukulkan ke gunung aja hancur. Itu. Wa fi riwayatin, lan iku ing dalam siji riwayat li Tirmidzi kedua Imam Tirmidzi, yuqalu den dawuhake li ahadihima maring salah sijine malakane al mungkaru apa aran malaikat mungkar, walil akhari lan maring kang meneh anakiru apa aran malaikat nakir. Jadi dalam sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi dikatakan bahwa salah satu dari kedua malaikat itu disebut mungkar dan yang lainnya disebut nakir. Jadi untuk membedakannya kan sulit karena sama-sama seramnya, atau memang seperti saudara kembar malaikat mungkar dan nakir, tidak ada perbedaannya. Wa dzakara lan nutur Ibnu Yunus sapa Ibnu Yunus rupane ature anna malakal mukmin, sak temene malaikat lorone wong kang iman iku yuqalu den dawuhake lahuma kedue karone malaikat mukmin
Mubasyirun apa aran mubasyirun, wa basyirun lan aran basyirun. Jadi pendapat Imam Ibnu Yunus mengatakan bahwa kedua malaikat yang diutus untuk orang-orang yang beriman itu namanya adalah mubasyir dan basyir. Mubasyir wa basyir yang menyenangkan dan yang menggembirakan. Tapi kadang satu malaikat itu namanya kan banyak, seperti malaikat Jibril kan Ruhul Qudus, banyak namanya. Jadi kalau boleh dikatakan mubasyir wa basyir itu nama lain dari malaikat mungkar wa nakir. Wa ahwalul mas'ulaini utawi piro-piro tingkai pitakonane malaikat mungkar wa nakir mukhtalifatun iku beda-beda. Faminhum mongko iku setengah saking ahwalul mas'ulain man sapa wong yas'aluhu kang takon hu ing man al malakani sapa malaikat mungkar wa nakir jami'an hale bareng tasdidan tur nyentak alaihi ing atase man. Jadi tingkah dari malaikat mungkar wa nakir ketika bertanya itu berbeda-beda. Kadang malaikat mungkar wa nakir itu bertanyanya kepada seseorang itu bersamaan sambil membentak. Jadi pertanyaannya itu barengan sambil membentak dengan keras. Wa minhum lan iku setengah saking ahwalul mas'ulain man sapa wong yas'aluhu kang takon hu ing man sapa ahadu masalah sijine mungkar wa nakir takhfifan kelawan enteng alaihi ing atase man. Dan terkadang malaikat mungkar wa nakir itu bertanya kepada seseorang itu cuma satu. Kadang malaikat mungkar saja yang bertanya, malaikat nakir saja yang bertanya. Terus pertanyaannya itu ringan, tidak dengan membentak-membentak. Jadi lembut suaranya. Terkadang seperti itu. Nah, semua itu kan kadang tergantung pada orang yang meninggal. Wa kaifiyatu soali lan utawi tata carane pitakonan wal jawabi lan jawabane mukhtalifatun iku beda-beda. Faminhum mongko iku setengah saking kaifiyatu soal man sapa wong yusalu kang den takoni sapa man an ba'di i'tiqadatihi saking setengah piro-piro keyakinane man. Jadi kaifiyah soal atau apa saja pertanyaannya dan jawabannya itu juga berbeda-beda. Terkadang ada orang yang ditanya tentang i'tiqadnya atau tentang keyakinannya. Jadi ahwal atau tingkah keadaan dalam bertanya itu berbeda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya juga berbeda-beda. Nah, yang pertama yang ditanya apa? Kadang ada orang yang ditanya tentang i'tiqadnya saja, tentang keyakinannya. Jadi i'tiqad itu keyakinan. Makanya ngaji tauhid itu paling tidak harus hafal aqaid 50, harus memahaminya dan meyakininya. Wa minhum lan iku setengah saking kaifiyah man sapa wong yusalu kang den takoni sapa man angkuliha saking sekabehane. Jadi
Terkadang ada yang ditanya itu semuanya ditanyakan tentang etikotnya dan lain sebagainya. Jadi tentang semuanya pertanyaan itu ditanyakan. Jadi kadang ada pertanyaan itu tentang manrobuka wa manabiyuka, sampai itu saja dua. Ada wama kita buka, wama kiblatuka, wama imamuka, dan seterusnya. Itu tentang etikot itu. Ada yang ditanya semuanya, hartanya bareng kita ditanyakan. Itu tergantung orang yang meninggal. Semuanya itu tergantung orang yang meninggal, itu orang baik apa tidak. Qala matur sapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing karone Ibnu lan Abbas. Yus'aluna padha den takoni sapa man anis syahadataini saking syahadat loro. Jadi menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu yang ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nakir adalah tentang dua kalimat syahadat, yakni tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tentang ketauhidan Allah dan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Wa qala lan matur Ikrimatu sapa Imam Ikrimah, yusaluna dan takoni sapa wong akeh anil imani saking iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amru tauhidi lan perkara tauhid. Ya. Menurut Imam Ikrimah yang senada dengan Imam Ibnu Abbas, yang ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nakir adalah tentang iman kepada Nabi Muhammad dan perkara tauhid. Ini hampir sama. Jadi dua kalimat syahadat itu juga tentang tauhid dan keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad. Yang menurut pendapat Imam Ikrimah juga senada dengan Imam Ibnu Abbas, yaitu iman kepada Muhammad dan amru tauhid. Jadi makanya tauhid itu penting. Kenapa kok penting? Karena ajaran mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya mengajarkan tauhid. Jadi tauhid itu ilmu yang paling kuat. Jadi pengakuan terhadap Allah, kemahasatuan Allah, kemahaesaan Allah itu mutlak. Ajaran mutlak. Bagaimanapun orang tersebut, apapun yang dilakukannya, kalau masih ada tauhid, insya Allah akan selamat. Wa idza matalan arikalane mati jamaatun sopo golongan fi waktin ing dalam waktu wahidin kang siji bi aqolimi lawan pira-pira catatan mukhtalifatin kang beda-beda. Su'ilu mongko den takoni sapa jamaah jami'an hali bareng fi dzalikal waktu ing dalem mengkono-mengkono waktu. Walamani lan ora ana perkara kang nyegah iku maujud ming dzalika saking mengkono-mengkono soal. Jadi ketika ada jamaah itu orang banyak mati secara bersamaan dalam satu waktu dengan kejadian yang berbeda-beda, maka malaikat mungkar wa nakir pertanyaannya itu juga bersamaan dalam waktu tersebut, dan tidak ada yang mencegah pertanyaan hal tentang, dan tidak ada yang mencegah pertanyaan itu. Jadi malaikat mungkar wa nakir bertanya meskipun yang mati itu di tempat yang berbeda-beda,
tapi kematiannya itu bersamaan dalam satu waktu yang sama. Maka pertanyaan malaikat mungkar nakir itu ya seketika waktu itu bersamaan, jadi barengan antara si A, si B, si C, padahal tempatnya beda-beda. Ada yang di Indonesia, Malaysia, Amerika, Brunei, atau dimanapun. Kalau matinya dalam satu waktu yang sama, pertanyaannya juga dalam satu waktu yang sama, dan tidak ada yang mencegah tentang pertanyaan ini. Jadi kalau secara logika kan aneh, malaikat mungkar nakir cuma dua kok bisa bertanya bersamaan di tempat yang berbeda. Itu kalau logika kita. Tapi ini kan sebuah keyakinan. Tapi untuk mempertimbangkan keagungan malaikat mungkar nakir, seperti kemarin kan malaikat Israel itu kan seluruh makhluk yang ada di bumi itu kan cuma ada di antara kedua matanya. Seberapa besarnya itu. Jadi kalau mau mencabut nyawa kan penak. Qala dawu Al-Qurtubi sapa Imam Qurtubi jazawana apa engko alima nyento ngagungake apa cik tuhuma tekone karone malaikat mungkar nakir wa yukhotibani lan oleh dawi karone mungkar nakir al-khalqa ing makhluk al-kasira kang akeh mukhotibatan kelawan dawuhan wahidatan kang sepisan. Jadi boleh-boleh saja karena agungnya malaikat mungkar nakir itu mendatangi makhluk yang banyak. Jadi mendatangi orang mati yang banyak yang bersamaan tadi itu mereka cuma mengucapkan sekali saja untuk semuanya itu. Jadi malaikat mungkar nakir itu cukup mengucapkan sekali. Ini semuanya sudah tahu, meskipun di tempat yang berbeda-beda. Tapi alamnya kan sudah alam mereka. Jadi orang yang meninggal itu alamnya otomatis masuk alam barzah, dan alam barzah itu beda dengan alam dunia. Kalau alam dunia dari Indonesia ke Amerika misalkan ya jauh, tapi kalau alam barzah kan beda. Di sana kan yang berkuasa kan malaikat mungkar nakir. Jadi mendatangi siapapun itu mengumpulkan dalam satu tempat ya bisa. Wa qala lal matur as-Suyuti sapa Imam Suyuti yahtamilu mengko apa ta'addudul malaikati wa wilangane pira-pira malaikat almu adati kelawan wilangan lidzalika maring mengkono-mengkono makhluk kal hafadzati kaya hafadz kaya malaikat hafadz wa nahwi melas padane hafadz. Jadi misalkan kalau ada kematian bersamaan terus ditanyanya juga bersamaan, itu menurut Imam Suyuti karena malaikat mungkar nakir itu jumlahnya itu sesuai dengan makhluk yang meninggal tadi. Kalau misalkan jin meninggal secara bersamaan 100, manusia meninggal bersamaan 100 orang, itu otomatis malaikat mungkar nakir itu ya jumlahnya menjadi 400. Itu kesimpulannya seperti itu dari pendapat Imam Suyuti, karena diumpamakan seperti malaikat hafadz. Malaikat hafadz kan setiap orang itu kan 2 malaikat.
Setiap orang malaikatnya juga beda-beda, hafalnya juga beda-beda, tapi namanya sama. Itu otomatis bilangannya sesuai dengan bilangan makhluk yang dijaganya. Begitu juga malaikat mungkar wa nakir, bilangannya sesuai dengan makhluk yang ditanya. Wasu'alu utawi pitakonan maksusun iku den tertemtokake biman ing wong karena kang ana sapa man mukallafan iku mukallaf walau jinnan lan senajan jin sapa man la malakan dudu malaikat. Jadi pertanyaan itu khusus untuk orang yang sudah mukallaf, walaupun itu dari golongan jin, kecuali malaikat. Jadi malaikat itu tidak ada pertanyaan. Yang ada pertanyaan itu manusia dan jin yang sudah mukallaf. Mukallaf kemarin sudah dijelaskan, mukallaf itu akil balik. Jadi akil itu berakal, balik itu sudah memenuhi 3 kriteria, memenuhi salah satu dari 3 kriteria, yaitu ketika umur 9 tahun bagi perempuan sudah keluar darah atau datang bulan. Bagi laki-laki itu, bagi laki-laki dan perempuan umur 9 tahun ke atas mimpi basah atau mimpi keluar air sperma. Terus yang ketiga juga untuk laki-laki dan perempuan itu sempurnanya umur 15 tahun. Jadi ketika tidak mengalami kedua hal tersebut sebelumnya, berarti ukuran baliknya itu 15 tahun. Jadi kalau sudah akil balik itu disebut orang mukallaf. Wa yustasna lan den jabaake minal mukallafina saking mukallaf kabeh sapa lambiya pira-pira nabi wasiddiquna lan pira-pira wong kang jujur wasyuhada lan pira-pira syuhada wa mulazimu suratu tabaraka lan wong kang netepi maca surat tabarakal mulku atau surat al mulku kulalailatin ing dalem saben-saben wengi au suratu sajdati utawa surat sajdah. Jadi dikecualikan dari pertanyaan adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang yang selalu membaca surat tabarakal ladzi biyadil mulku itu, surat al-mulk awal dari juz 29 atau surat sajdah. Jadi itu setiap malam membaca surat al-mulk atau surat sajdah, itu insya Allah di alam kubur tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Yang tidak ditanya lagi siapa? Ya para nabi. Para nabi nggak usah ditanya. Jadi malaikat mungkar nakir itu tidak akan bertanya kepada para nabi. Kepada siddiqin juga tidak. Dan yang termasuk golongan siddiqin. Pada syuhada juga tidak ditanya. Jadi syuhada meninggal, ya sudah, tidak ada pertanyaan lagi karena sudah jelas. Makanya dulu ketika orang selesai jihad fisabilillah sama Nabi kan menguburnya kan nggak usah itu, bajunya nggak usah dilepas. Jadi yang bersimbah darah nggak usah dilepas, nggak usah dimandikan. Jadi pas meninggal ketika dalam perang membela agama Allah itu nggak usah dimandikan, ya langsung dikafani, bajunya itu saja, langsung dikubur dengan bajunya yang masih berlepot darah. Itu untuk membuktikan nanti. Jadi malaikat datang saja melihat itu sudah, nggak ada pertanyaan, paling cuma salam, terus ya, nggak tanya yang aneh-aneh. Atau
selanjutnya itu yang selalu mendawamkan atau selalu setiap harinya membaca surat Al-Mulk atau tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir al-ayat ila akhirih, atau surat Sajdah. Waman lan utawi sapane wong qara'a iku maca sapa man suratal ikhlasi ing surat ikhlas fi mardihi ing dalem lorone man alladzi kang mata kang mati sapa man fihi ing dalem mardi wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono suratul ikhlas wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono suratul ikhlas. Nah, terus yang tidak ditanya lagi itu ketika ada orang sakit terus membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dalam sakitnya sampai meninggal. Jadi ketika ada orang sakit terus membaca surat Al-Ikhlas sampai meninggal, maka orang tersebut akan terlepas dari pertanyaan kubur. Jadi ketika orang yang selalu membaca surat Ikhlas sampai meninggal, itu tidak akan ditanyai oleh malaikat mungkar wa nakir. Demikian penjelasan tentang pertanyaan malaikat mungkar wa nakir terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, semakin hari semakin bertambah ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah dan dirahmati oleh Allah SWT. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.